Abad ketiga dapat dikatakan sebagai abad penganiayaan bagi para pengikut Kristus. Jika di abad pertama penganiayaan datang dari bangsa Yahudi, maka di abad ketiga penganiayaan datang dari Kekaisaran Romawi. Alasan umum penganiayaan adalah bahwa para pengikut Kristus menolak menyembah kaisar sebagaimana menyembah Allah. Alasan kedua adalah pengikut Kristus dicap sebagai antisosial karena tidak mau berpartisipasi dalam berbagai festival pagan Romawi. Bagi Kekaisaran Romawi, para pengikut Kristus dianggap sebagai tidak bertuhan atau ateis karena menyembah Allah yang tidak terlihat. Karena itu, Kaisar Septimius Severus mengeluarkan larangan bagi warganya untuk menjadi pengikut Kristus. Di sisi lain, abad ketiga juga ditandai dengan semakin banyak lagi muncul sekte atau paham baru yang bertentangan dengan ajaran gereja. Ironisnya, paham baru ini umumnya dipelopori oleh para klerus gereja, baik uskup maupun imam. Di awal abad ketiga, muncul paham Sabellianisme yang dipelopori oleh Imam Pentapolis, Libya, bernama Sabellius. Menurutnya, Allah hanya satu pribadi. Bapa, Putera, dan Roh Kudus hanyalah bentuk manifestasi dari Allah pada waktu tertentu. Manifestasi itu adalah sebagai Bapa saat mencipta, sebagai Putra saat penebusan dosa, dan sebagai Roh Kudus saat pengudusan manusia. Dalam istilah teologi, paham Sabellianisme ini disebut sebagai modalisme, monarkianisme, atau patripasianisme. Adalah imam bernama Santo Hippolytus dari Roma, seorang teolog gereja. Dia banyak membuat tulisan tentang kristologi, untuk melawan argumen ajaran bidat yang berkembang di akhir abad kedua dan awal abad ketiga. Dia mendesak Paus Zephyrinus agar mengutuk dan mengekskomunikasi pencetus ajaran-ajaran sesat, termasuk Sabellius. Akan tetapi Paus Zephyrinus tidak melakukannya, yang membuat Hippolytus menjadi kesal. Hippolytus semakin kesal lagi, ketika Kalistus I terpilih sebagai paus menggantikan Zephyrinus. Menurutnya, Kalistus I tidak layak menjadi seorang paus, karena memiliki latar belakang yang kurang baik saat mudanya. Kalistus akhirnya mengekskomunikasi Sabellius, tapi Hippolytus masih tidak puas, karena Kalistus mau menerima kembali mereka yang pernah murtad dari gereja. Menurutnya, mereka seharusnya tidak pernah boleh diterima lagi ke dalam persekutuan gereja. Akibat pertentangannya dengan paus, Hippolytus dicatat dalam sejarah sebagai anti-paus yang pertama. Tahun 235, Kaisar Maximinus Thrax naik tahta. Dia mengincar para klerus gereja untuk dipersekusi. Hippolytus dan Paus Pontianus termasuk yang dipersekusi, dengan mempekerjakan mereka sebagai buruh tambang di Pulau Sardinia. Di pulau inilah, Hippolytus sadar dan mengakui kesalahannya, dan diterima kembali ke dalam pangkuan gereja. Akan tetapi, kerasnya persekusi membuat keduanya mati di sana sebagai martir. Gereja kemudian mengkanonisasi keduanya sebagai santo. Tokoh lain yang muncul di abad ketiga adalah Tertullianus, seorang penulis dari Kartago yang fasih berbahasa Latin. Dialah yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas atau Tres Personae, Una Substantia. Artinya, tiga pribadi, satu substansi. Tertullianus juga seorang apolog. Dalam tulisan-tulisannya, dia banyak menyerang argumen-argumen Gnostisisme. Ironisnya, di akhir hidupnya kepandaiannya itu membawa dirinya menjadi salah satu pengikut ajaran sesat Montanisme. Satu lagi penulis dan pemikir terkenal di abad ketiga ini adalah Origenus dari Alexandria. Dia adalah murid Patriark Alexandria, Santo Clemens, di sekolah katekis Alexandria. Origenus terkenal dengan teknik penafsiran kitab suci secara alegori. Seperti Tertullianus, kepandaian Origenus juga membawanya percaya pada ajaran filsuf Yunani, Plato, bahwa jiwa manusia sudah ada sebelum dilahirkan ke dunia.
bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai hukuman atas dosa yang dilakukan jiwa-jiwa itu. Pemikiran Origenus ini dikecam keras dan dikutuk oleh Patriark Alexandria berikutnya, Santo Demetrius. Menurut Demetrius, Origenus telah mengebiri dirinya sendiri dengan pemahamannya itu. Walaupun Tertullianus dan Origenus banyak berkontribusi pemikiran terhadap gereja, keduanya tidak dikelompokkan sebagai bapak gereja, karena alasan-alasan di atas. Keduanya juga tidak dikanonisasi sebagai santo. Sementara itu di Persia muncul agama baru yang disebut Manikanisme. Pencetusnya adalah Mani, yang mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir. Manikanisme mirip dengan Gnostisisme, bahwa keselamatan datang dari pengetahuan akan kebenaran spiritual. Walau munculnya di Persia, ajaran ini menyebar sampai ke Afrika dan Eropa Barat. Bahkan salah satu bapak gereja terkenal, Santo Agustinus dari Hippo, pernah menjadi pengikut Manikanisme sebelum dia percaya kepada Kristus dan mengecam Manikanisme. Di pertengahan abad, terjadi kemelut di kepausan. Setelah Paus Fabianus mati sebagai martir, seorang imam dan teolog yang pandai berbahasa Latin, Novatianus, berharap terpilih menjadi paus. Di luar dugaannya, yang terpilih adalah Cornelius. Seperti Hippolytus, Novatianus berprinsip bahwa orang yang telah murtad tidak bisa diberi pengampunan. Menurutnya, menyembah berhala adalah dosa tak terampuni, dan gereja tak punya hak untuk memulihkan status orang yang melakukannya. Prinsipnya ini bertentangan dengan Paus Cornelius dan para uskup lainnya. Karena itu Novatianus pergi meninggalkan Roma bersama pengikutnya, dan menjadi anti-paus yang kedua setelah Hippolytus. Dia kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai paus. Setelah paham Novatianisme menyebar luas, Paus Cornelius mengadakan sinode tahun 251 untuk mengonfirmasi kedudukannya. Novatianus dan para pengikutnya akhirnya diekskomunikasi, dan Novatianisme dinyatakan sebagai ajaran sesat. Uskup Kartago, Santo Cyprianus, setuju dengan Paus dalam hal Novatianisme. Akan tetapi dia berpendapat bahwa untuk diterima kembali ke dalam gereja, orang-orang murtad itu harus dibaptis kembali atau melalui pembaptisan ulang. Cyprianus mengirim surat yang ditandatangani 60 uskup Afrika kepada Paus di Roma, yang menjelaskan pendapat mereka tentang pembaptisan ulang. Paus Stefanus pertama menjawab dengan tegas, dan mengeluarkan perintah berbunyi, tidak perlu membuat inovasi. Maksud perintah itu adalah, tidak perlu membuat inovasi yang mengubah doktrin gereja, bahwa pembaptisan hanya sekali seumur hidup. Paus menganggap pembaptisan ulang adalah ajaran heretik. Meski berseberangan dengan Roma dalam hal pembaptisan ulang, Cyprianus dikenal sangat mendukung persatuan gereja. Dia menyesalkan Novatianus meninggalkan Roma dan mendirikan gerejanya sendiri, serta bahkan mengangkat dirinya sebagai paus. Tentang persatuan gereja ini, dia menyatakan secara tegas, gereja adalah satu, meskipun ia tersebar luas di antara orang banyak. Ada banyak sinar matahari, tetapi hanya satu cahaya. Demikianlah gereja memancarkan sinarnya ke seluruh dunia, namun itu adalah satu cahaya yang tersebar di mana-mana. Para bidat ini mengangkat diri mereka sendiri sebagai uskup, tanpa penahbisan yang tepat. Mereka mengambil nama uskup, meskipun tidak ada yang memberi mereka keuskupan. Cyprianus mati sebagai martir, dengan dipenggal kepalanya di tengah kota Kartago, pada tahun 258. Kata-kata terakhirnya saat dibacakan putusan hukumannya adalah, syukur kepada Allah. Ajaran sesat yang berkembang berikutnya adalah adopsionisme, yang dicetuskan Theodotus dari Bizantium di akhir abad kedua.
Paham ini dihidupkan kembali di abad ketiga oleh Paulus dari Samosata, uskup Antioquia. Adopsionisme atau monarkianisme dinamis adalah paham yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Dia baru ditinggikan dan diangkat sebagai anak Allah saat dibaptis di Sungai Yordan. Dalam sinode para uskup di Antioquia tahun 266, Paulus Samosata dikecam dan dinyatakan telah melakukan heresi. Hasil sinode itu dikirimkan kepada Paus Dionysius di Roma, Patriark Maximus di Alexandria, dan uskup-uskup lainnya. Di akhir abad ketiga, tepatnya tahun 293, Kaisar Diokletianus membagi Kekaisaran Romawi menjadi 4 wilayah atau provinsi yang dikenal dengan istilah tetrarki. Masing-masing wilayah dikepalai oleh kaisar bergelar Agustus maupun kaisar junior. Diokletianus yang bergelar Agustus memimpin wilayah yang sekarang menjadi Turki, Libya, Mesir, dan Timur Tengah. Kaisar Maximianus yang bergelar Agustus memimpin wilayah yang sekarang menjadi Italia, Spanyol, Portugis, dan sebagian Afrika Utara. Kaisar junior Galerius memimpin wilayah yang sekarang menjadi wilayah Yunani dan wilayah Balkan. Wilayah keempat adalah yang sekarang menjadi Prancis, Belanda, Belgia, dan Inggris, yang dipimpin Kaisar junior Konstantius, ayah dari Konstantinus. Sepanjang abad ketiga, tercatat ada 15 kali pergantian paus untuk memimpin gereja. Jumlah ini sama dengan jumlah paus pada abad pertama ditambah abad kedua. Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya mati sebagai martir akibat persekusi Kekaisaran Romawi. Akan tetapi, sekali lagi, gereja tetap bertahan. Meski harus menghadapi beratnya persekusi, banyak berkembangnya ajaran sesat, maupun pertentangan pengaruh dalam tubuh kepausan, gereja tetap berjalan sesuai misi Yesus Kristus.